Oke, pada malam hari ini kembali lagi bersama saya. Ini saya bertemu dengan seseorang yang beliau ini identik dengan fotografi di acara lapak seni ini. Kalau kemarin kan identiknya dengan dia itu lebih dominan ke desain dalam lapak seni. Nah, kalau malam hari ini saya bertemu dengan beliau yang identik dengan fotografi setiap ada lapak seni itu. Nah, langsung aja ini pertanyaan yang pertama. Ini beliau akan memperkenalkan diri dan menceritakan awal cerita beliau bergabung ke Cah Juwono Pluralitas dan lapak seni. Monggo. Awal ceritanya itu gimana sama perkenalan? Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Oke. Saya Nugroho, saya seorang pengusaha dan hobi saya itu foto. Saya bergabung ikut di lapak seni itu kira-kira 8 tahun yang lalu. Nah, teman-teman itu banyak yang di situ saya lihat kegiatannya kok positif. Dan di situ ada event-event yang sangat menarik untuk difoto. Di mana event itu tidak ada di event yang lain. Karena mereka menyelenggarakannya dengan cara yang berbeda. Itu antara lain yang pertama itu tidak ada ketuanya, tidak ada sponsor. Mereka dengan dana urunan sendiri bisa mengadakan acara seperti itu. Saya kagum. Kemudian saya memotret agar terekam peristiwanya itu bisa disaksikan oleh generasi berikutnya. Jadi sedikit banyak memberikan kontribusi pada masyarakat dengan cara mengabadikan peristiwanya itu. Begitu Mas. Itu sudah sangat jelas sekali ya awal-awal cerita dan kenapa Pak Nuk ini, bisa saya panggil Pak Nuk ya? Engkong aja. Nah, ini biar menarik. Awal mula engkong bergabung ke lapak seni dan kenapa engkong tertarik bergabung ke lapak seni itu udah dijawab dari tadi ya. Emang di acara lapak seni itu memang tidak ada sponsor di situ. Saya garis bawahi lagi di video kali ini. Mereka mengumpulkan dana dari istilahnya iuran dari teman-teman CJP itu tadi untuk membuat acara lapak seni itu. Ya, pertanyaan selanjutnya itu gini, Ngong. Menurut Ngong sendiri mengenai keanggotaan di CJP ini, Ngong. Nah, sebagai pegiat lapak seni kan CJP itu adakah struktur keanggotaannya, Ngong? Soalnya banyak pertanyaan dari eksternal itu menanyakan hal seperti itu. Ya, jadi Cah Juwono Pluralitas itu tidak dimasukkan sebagai organisasi tunggal, enggak, tapi dia tempat bergabungnya berbagai komunitas. Jadi siapa yang cocok dengan CJP itu ikut dalam kegiatannya. Karena itu di situ tidak ada ketua, tidak ada. Untuk apa ketua? Untuk apa struktur? Kalau mereka masing-masing terikat dengan kestrukturannya sendiri. Misalnya saja sekretaris, nanti kalau ada gerakan, ada usung-usung dan sebagainya, saya sekretaris kok. Kenapa usung-usung? Karena itu tidak ada. Tapi di situ perlu ada seseorang yang menyimpan uangnya, mengelola uangnya. Yang diperlukan itu hanya satu, yaitu pemegang uang itu aja.
Dan pemegang uang itu harus kapabel. Dia tidak mudah ditipu. Dia ingatannya kuat. Karena itu kita pilih teman yang dulunya profesinya sebagai tukang lelang di pelabuhan. Itu ingatannya kuat sekali dan sulit ditipu. Nah, itu kita jadikan kesepakatan bersama, kita jadikan pemegang uangnya. Ketua bagaimana? Nggak perlu. Nah, terus nanti bagaimana kalau kita mengadakan izinnya, bagaimana, siapa yang tanda tangan? Itu tidak kesepakatan, siapa yang tanda tangan. Udah gitu aja, selesai. Dengan tidak adanya struktur, kita melihat gerak dari natural alam yang ada. Kalau kita lihat semut-semut itu, mereka bergerak semua dengan target arah yang terarah, teratur dengan sendirinya. Kenapa kita tidak bisa dan ribut dengan segala kepengurusan? Nanti ada penggantian pengurus, nanti ada laporan dan Iya, sebagainya. benar. Itu untuk kumpulan orang-orang yang memang mempunyai satu semangat yang sama, itu sangat menggelikan. Dan saya sangat senang itu dengan adanya ini teman-teman yang muda-muda ini mempunyai pendobrakan, semangat pendobrakan untuk jenis-jenis organisasi yang mereka malah berkutat dengan segala perangkat strukturnya, tapi melupakan tujuannya. Nah, itulah jawaban saya. Iya, jadi emang sudah beberapa orang memang mengira kalau Cah Juwono Pluralitas yang beliau-beliau sebagai pegiat lapak seni itu, orang-orang masyarakat lah itu mengiranya itu kegiatan lapak seni ini pasti ada sistem strukturalnya, dan ini sudah dijawab oleh Ngkong, itu tidak ada. Cuman ya itu tadi, ada bagian yang bawa uang itu siapa gitu, soalnya itu vital sih kalau dipikir-pikir. Oke, next. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini juga hadir dari masyarakat sebenarnya. Banyak teman-teman masyarakat waktu ngopi gitu kan, ada pertanyaan seperti ini, Ngong. Itu lapak seni, adakah keterkaitannya dengan instansi pemerintah itu? Selain izin. Saya melihat tidak ada ya. Jadi pada waktu kita mengadakan lapak seni di tempat publik di kecamatan, dulunya di tempat-tempat yang berbeda, tapi karena kegiatan kita bertambah lama, bertambah banyak, kita mengambil di area kecamatan. Itu kita pasti izin dengan yang berwenang. Di dalam hal ini Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, itu kan baku untuk izin penyelenggaraan. Tetapi kita mengaitkan instansi pemerintahan itu tidak. Karena apa? Kita berdiri di sisi di luar pemerintahan. Jadi masyarakat supaya tahu kalau kita itu tidak berdiri di pemerintahan, tapi di luar pemerintahan. Karena pemerintahan bisa berubah, terus keadaan politik berubah. Ya, siapa yang berkuasa, siapa yang jadi presiden dan sebagainya, partai mana yang menang. Jadi kita di luar itu. Artinya kita independen sebagai masyarakat. Itu yang saya lihat. Dari sisi itu saya melihatnya kemandirian dari CCP itu. Jadi gitu jawaban dari Ngkong. Jadi yang masih mengira kalau lapak seni, acara lapak seni itu ada backingan dari pemerintah atau lain sebagainya, instansi-instansi lain, itu tidak. Tapi terkait dengan izin itu emang kita perlu terkait dengan instansi daerah mungkin, karena itu ya acara kalau nggak ada izinnya juga Peraturan baku. Nah, peraturan baku udah dari pemerintah itu. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya mengenai fotografi di dalam acara lapak seni itu ya. Jadi gini, banyak yang mengenal Anda itu sebagai fotografer ya, sebagai seorang fotografer ya, Ngom ya. Nah, ini apa sih yang membuat acara lapak seni itu menarik untuk seseorang yang mempunyai hobi fotografi? Ya, bagi seseorang
Fotografer, saya tertariknya pada fotografi street dan portrait. Itu objek yang disajikan itu sungguh luar biasa. Kita bisa memenuhi memori kita dengan berbagai objek yang ada di situ. Memang seorang fotografer itu mengejar objek, dan di situ objeknya banyak sekali, terutama yang street ya. Di lapak seni tadi Ya, di lapak seni tadi itu yang menjadikan kita. Jadi pada kesempatan ini saya juga mengajak teman-teman fotografer yang lainnya bahwa acara-acara event tradisional, event-event yang ada seperti di lapak seni itu kalau diabadikan, nanti pada waktu 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, dia akan berbicara tentang masa lalu, menjadi memorinya. Itu jadi anak-anak itu kalau kita ceritain ini ada kejadian gini-gini, dia bisa menggambarkan, oh peristiwanya seperti ini dulu itu. Mereka tidak melupakan sejarah yang ada. Itulah dari sisi saya. Jadi kan di Juwana itu banyak sekali komunitas-komunitas itu ya. Kalau dilihat yang terutama kalau yang salah satu yang saya tahu itu KFJ itu sering itu nyari-nyari foto gitu, terus nyari footage gitu di lapak seni juga. Berarti kan lapak seni emang di situ wadah untuk komunitas-komunitas itu tadi. Iya, oke. Next. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mungkin pada penasaran arti fotografi kan. Nah, ini saya akan bertanya arti fotografi tapi dengan perspektifnya Engkong sendiri. Nah, ini gimana Engkong, menurut Engkong arti fotografi itu menurut Engkong sendiri? Arti fotografi buat saya itu suatu seni yang bisa saya jalani. Saya tidak bisa melukis, saya tidak bisa melakukan hal-hal kesenian yang lain. Yang saya bisa dengan usia seperti ini ya motret. Nah, motret itu kita bisa merubah seseorang dengan foto. Seseorang di foto itu bisa dibully, seseorang di foto itu dia bisa mempunyai timbul rasa harga dirinya dan semangatnya dan sebagainya. Jadi pada waktu foto itu ditampilkan karakternya, itu dia akan merubah dulu. Saya melihat foto-foto yang tingkat internasional, di mana suatu foto bisa merubah banyak sekali. Nah, ini yang menarik buat saya. Itu arti fotografi buat saya. Nah, itu selebihnya Anda sendiri yang mengartikan, yaitu hadir arti sebuah apapun itu hadir dari pribadi masing-masing sebenarnya. Sebagai apa. Oke, next. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya yang mungkin bisa menjadi pacuan untuk anak-anak mudanya CJP sama acaranya lapak seni ini. Pertanyaannya gini, Ngom. Nah, harapan untuk anak-anak CJP dan lapak seni itu apa, Ngom? Kan Ngom udah dianggap sebagai orang yang lebih tua dari yang lainnya yang ada di CJP dan lapak seni. Oke. Usia saya tahun ini 70 tahun. Mantap. 70 kan? Ya, tua lah. Lumayan. Jadi saya melihat geraknya CJP ini, dia sebagai ini pelopor ke depan. Seperti yang pernah dilakukan pada waktu CJP mengadakan karnaval. Di Juwana itu dulunya banyak karnaval, tapi terus hilang. Ditelan masa, kemudian CJP mengadakan acara karnaval. Hanya orang 15 itu, saya ingat. Dan kita diketawain. Ngapain itu orang 15 jalan seperti orang gila di jalan. Tapi dalam 2 tahun, seluruh Juwana mengadakan karnaval. Dan karena karnaval itu mempunyai efek yang luar biasa, membuat masyarakat ikut interaksi.
Jadi di dalam hal ini CJP sebagai yang pertama mencetuskan, entah diikuti atau tidak terserah. Karena kita membuat konsep yang terlalu dalam, ya kalau masyarakat itu paham, lakukan aja. Dan ternyata karena gerakan ini itu di masyarakat itu banyak sekali mengadakan acara-acara event-event. Di situ masyarakat ikut interaksi semua. Karena itu timbul adanya persatuan, pertemanan, keakraban, harmoni yang ada di masyarakat. Saya harapkan di ke depan itu CJP juga melakukan hal-hal yang mulai dilupakan oleh masyarakat. Bukan penemu loh, karena semuanya sudah pernah dilakukan oleh leluhur, tapi kemudian tidak ada lagi dan nilai-nilai yang ada di dalamnya dilupakan. Nah ini di kemudian hari ada hal-hal semacam itu karena nilai-nilai leluhur yang ada, nilai-nilai luhur yang ada di tiap-tiap acara itu ditanggapi secara keliru. Harusnya diresapi segi-segi positifnya yang ada. Itu dari saya. Terima kasih. Itu pesan-pesannya nasihat harapannya itu sangat oke. Malam ini saya rasa wawancara dengan Engkong atau siapa tadi Pak Nugroho itu sudah cukup ya, dan itu harapannya tadi tolong diingat-ingat anak-anak CJP sama Lapak Seni termasuk saya. Ya siap Mas. Nah, itu harapan itu sangat jos sekali kalau menurut saya itu. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya dengan orang-orang baru, dengan orang-orang yang lebih fresh lagi. Oke, see you. Selamat malam. Wow.